Dia semakin tidak egois dalam hidupnya. Ini tidak bisa dibuat-buat atau bersandiwara. Kayaknya berbuah gitu ya. Kelihatannya berbuah. Ini benar-benar hasil dari buah firman. Kalau tadi tanaman itu diberikan pupuk dan kapan reaksinya muncul itu bisa 1 minggu, 1-2 minggu, bisa 1 bulan. Bisa kelihatan. Paling enggak daunnya hijau. Hijaunya pasti beda, seger gitu. Kalau tanaman diberikan pupuk itu daunnya hijaunya segar. Batangnya itu kelihatan segar sekali. Kalau buah itu mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan baru muncul. Kalau di diri kita untuk menyerap firman dan sampai berbuah, itu tidak bisa bulanan, butuh tahunan. Makanya kita harus tekun, rajin untuk membaca firman, menggali firman, mendengarkan CD khotbah yang membawa hati kita untuk mengenal Tuhan. Kalau Anda tidak lakukan ini, Anda sedang menipu diri sendiri. Anda duduk di sini, Anda sedang menipu diri sendiri. Merasa bahwa kalau sudah gereja, sudah beribadah. Tapi sesungguhnya belum beribadah. Itu istilahnya bohong-bohongan. Kalau bahasa di Banyuwangi awu-awu. Ya, awu-awu kan? Ya, awu-awu. You know awu-awu itu? Nggak tahu, ya. Tadi tanya sama Pak Adi ya. Salah satu tesnya, karena kita bicara tentang mulut, itu penguasaan diri dalam perkataan. Orang yang menyerap firman Tuhan, seharusnya akan muncul namanya penguasaan diri akan perkataan. Takut salah kalau ngomong. Takut menyinggung orang lain. Pak, kalau di mimbar ini kan bisa menyinggung. Ini kan untuk demi kebaikan kita. Kata Rasul Paulus, kalau aku sedang melayani, aku tidak menguasai diri. Tapi kalau aku sudah berjemaat, aku menguasai diriku. Takut jika tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini kalau ngomong perkataan, kalau hari ini itu nulis di medsos. Salah satunya juga gitu. Curhat di medsos. Sebelum tulis itu seharusnya ada penguasaan diri. Orang yang menyerap firman seharusnya memiliki hal ini. Akan muncul hal ini dalam hidupnya. Seperti tanaman dipupuk akan muncul buahnya. Menganggap diri beribadah dalam bahasa aslinya itu, kata ibadah itu treskos dalam bahasa Yunani. Mengacu pada praktek luar dari agama. Atau ritual, pelayanan, atau tindakan ibadah yang tampak. Jadi hanya ibadah yang tampak. Kita tidak boleh terjebak atau tertipu dengan hal ini. Ini bisa terjadi tanpa kita sadari. Ujungnya celaka loh. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Artinya seseorang bisa merasa dirinya rohani karena aktif dalam kegiatan gereja, dalam pelayanan,
atau menjalankan ritual. Khususnya para pelayan, karena sudah merasa melayani musik, melayani jadi WL, jadi singer, atau usher, apapun dalam pelayanan atau perjamuan suci, sudah merasa beribadah, sudah merasa rohani. Tapi dikatakan oleh Yakobus, kalau kamu tidak menjaga perkataanmu, sesungguhnya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bukan sedang beribadah. Itu cuma omong kosong saja. Firman itu kan menerangi hati kita ya. Supaya kepalsuan itu dibuka sama Tuhan. Supaya nanti ketika kita menghadap Dia, kita sebenarnya bukan gini, dikatakan menipu itu kalau dalam penipuan kita ditipu orang sampai ujungnya kita akan mengalami kerugian. Sama. Kalau kita tertipu sepertinya kita merasa bahwa kita sudah rohani, sudah beribadah, ternyata belum. Karena keadaan kita sesungguhnya tidak seperti yang Dia inginkan. Ketika di ujung hidup kita, celaka loh Bapak Ibu. Firman itu mengingatkan kita supaya kita bisa menyelesaikannya, mempersiapkan dirinya untuk melihat, ya Tuhan, aku belum menjaga perkataanku. Kalau saya bicara seperti ini bukan untuk Anda saja, tapi untuk saya. Setiap hari kita masih banyak salah dalam perkataan. Karena kita tidak menguasai perkataan kita. Hal seperti ini terjadi hampir pada semua orang Kristen dalam gereja, khususnya para pelayan. Kalau sudah aktif pelayanan, WL, pemain musik, singer, khotbah, usher dan lain-lain, merasa sudah beribadah, merasa sudah rohani. Tapi Yakobus katakan bahwa sesungguhnya penilaian seperti ini bisa menipu diri kita. Kalau kita tidak menjaga perkataan kita, tidak bisa menguasai perkataan kita, sesungguhnya apa yang kita lakukan kebohongan, menipu diri sendiri. Penguasaan diri adalah buah roh. Buah adalah hasil dari seseorang setelah menyerap firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tidak mengekang lidah, tadi dikatakan tidak mengekang lidahnya. Kata mengekang itu dalam bahasa aslinya calinagogeo. Berarti mengendalikan seperti mengendalikan kuda dengan kekang. Menahan diri agar lidah tidak berbicara seenaknya. Ini maksudnya seperti itu. Gak gampang nyopros. You know nyopros? Gak gampang ngomong. Sebelum ngomong itu ada penguasaan diri, mikir dulu. Orang yang memiliki iman itu pikirannya jauh panjang. Kalau orang main catur itu langkahnya bukan satu langkah yang dipikiri ke depan. Enggak. Tapi bisa 5 langkah sampai 10 langkah sudah dipikiri. Kalau gini nanti gini, kalau gini, berarti gini, ujungnya gini. Itu bisa sampai 10 langkah. Orang yang memiliki iman, orang yang belajar firman itu pikirannya jauh. Sebelum melakukan sesuatu itu dipikir jauh gitu loh. Kalau gini nanti gimana? Pertimbangannya itu banyak. Dikatakan banyak penasihat, orang itu selamat. Semakin kita mengerti banyak firman, itu semakin menyelamatkan kita. Itu akan bicara di hati kita. Roh Kudus akan berbicara lewat firman yang kita sudah pahami. Dia akan ingatkan dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya ngomong ini, jadi berkat enggak?
Kalau saya ngomong ini, membangun orang ini enggak. Saya sering salah, sering. Saya itu suka bully orang. Kalau ngomong enggak sadar, terus ngomongi apa namanya bahasa itu kerennya apa kalau bully orang itu karena bodinya itu body shaming. Kebiasaan saya seperti itu. Saya bolak-balik sama orang yang saya lakukan itu, saya minta maaf. Saya pulang, Tuhan ingatkan, ngomongmu tadi itu menurut kamu tidak apa-apa, tapi orang itu tersinggung loh. Saya ketemu dengan orang itu, saya hampiri, sorry ya. Tadi aku tidak harus ngomong seperti itu. Tidak apa-apa Pak, terima kasih. Saya tahu orang itu memaafkan saya berarti dia tersinggung. Dan Roh Kudus tidak salah untuk ingatkan saya. Yakobus katakan kalau kamu tidak menjaga mulutmu, perkataanmu, ibadahmu itu sia-sia. Percuma. Yakobus menekankan perkataan adalah indikator karakter rohani kita. Anda tahu indikator? Indikator tuh gini. Anda kalau mungkin yang tidak bisa nyetir tidak tahu. Tapi kalau yang bisa nyetir tahu. Ya. Di dashboard itu, di speedometer, ya, itu ada banyak lampu-lampu di situ. Ada kalau gambarnya aki. You know aki? Acu, ya, aki. Ya. Itu gambarnya aki muncul gitu ya. Berarti kalau merah, kan merah itu. Terus gambarnya aki, lampunya merah, berarti akinya lagi bermasalah. Yang berhubungan dengan aki, dinamo ampere, seperti itu. Jadi indikator itu lampunya tadi, apa ya? Yang membuat si pengemudi itu tahu ada masalah apa yang terjadi ketika itu hidup. Jadi kalau gambar mesin hidup berarti mesinnya bermasalah. Kalau ada gambarnya kayak ceret itu, you know ceret? Ya itu kayak anunya apa namanya, teko kayak tekonya oli, ya gitu. Itu kalau itu nyala berarti itu bisa olinya yang lagi bermasalah berkaitan dengan oli. Kalau ada gambar pom bensin, nah itu berarti bisa dua. Bisa ada dua itu memang, di atas sama di bawah. Kalau yang di atas itu berarti filternya, filter solarnya. Kalau yang di bawah berarti bensinnya harus diisi. Nah indikator itu seperti itu. Sinyal, betul, sinyal. Nah, sinyal bahwa ada masalah di hal itu. Nah, perkataan kita itu bisa mencerminkan indikator masalah yang ada dalam diri kita. Kalau saya ketemu dengan seseorang 10 menit saja, saya tidak ngomong, dia ngomong, saya biarkan dia ngomong. Dia ngomong terus ya. Kita bisa tahu loh arahnya hatinya orang ini kemana. Kalau orang itu maniak kekayaan, dia pasti ngomongnya soal hal itu. Dia kalau ngomong seperti ini mungkin, oh itu loh itu orangnya soki banget. Ini berarti orangnya senang orang soki. Itu indikator. Nah, kalau saya ngomong ini, saya ngomong hal ini, jangan ini dibuat kepada orang lain loh ya. Indikator ini untuk diri kita.
Karena masalahnya ketika kita mengerti firman, sebelum mengerti firman kita enggak pernah tahu kesalahan orang. Tapi ngerti firman kan tahu kesalahannya. Baik kesalahan diri kita sama orang lain. Tapi seringkali kita lakukan untuk orang lain. Enggak, seharusnya untuk diri kita. Dicek indikator itu untuk mobil kita sendiri. Diri kita sendiri, jangan untuk orang lain. Kita bisa cek, oh aku ternyata sih suka kekayaan, suka ini, suka itu. Itu ada di situ. Aku masih mencintai hal ini. Aku belum all out sama Tuhan. Pak, kalau dia bisa menahan perkataan, kan enggak kelihatan Pak. Kalau orang sudah dewasa, dia bisa menahan perkataannya. Tapi dia bisa tahu ketika dia muncul di hatinya, dia tahu, oh ini manusia lamaku seperti ini. Sebelum keluar itu sudah tahu. Bahkan mau sombong pun tahu. Orang semakin bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Allah. Dia kan semakin mengerti cacatnya dirinya. Dia mulai mengerti ini manusia baruku yang aku harus hidup di dalamnya. Walaupun tidak mudah. Yang dimaksud tadi adalah indikator tadi perkataan kasar, gosip, memfitnah, bohong, mengumpat, bicara tanpa kendali, menyakiti orang lewat kata-kata. Kalau itu muncul dari kita, ya selesaikan dengan orang tersebut. Kita harus rendah hati. Tapi berikutnya kita harus belajar untuk menjaga perkataan kita. Jika seseorang aktif beribadah tetapi perkataan tidak berubah, maka ibadahnya tidak mencerminkan iman yang sejati. Apa yang kita ucapkan adalah ucapan dari isi hati kita. Artinya, apa yang kita ucapkan adalah cermin keadaan hati kita yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, saya ulang ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Maksud dalam banyak hal itu perkataan itu. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, perhatikan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Lebih banget ini Yakobus. Enggak Bapak Ibu. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow. Kalau kita bisa berurusan dengan bacot kita bisa mengendalikan yang satu ini, dikatakan kamu bisa mengendalikan seluruh tubuhmu. Kenapa Yakobus ngomong ini? Ini baru muncul sekarang ini buat saya. Kenapa Yakobus ngomong ini? Karena ini tidak mudah dikuasai. Artinya kalau kamu bisa menguasai yang tidak mudah dikuasai ini, kamu bisa menguasai seluruh tubuhmu. Ini paling sulit dikuasai. Mungkin kita pagi berdoa, baca firman, masih ingat anget-anget firman Tuhan. Anda bisa menguasai 1 menit, 2 menit, 3 menit, terus 1 jam bisa. Tapi mungkin
1-2 jam kemudian kita lolos, sudah lupa. Salah. Perlukah berlatih? Sangat perlu. Kalau kita tidak pernah memperkarakan, kita tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah. Amin. Ini standar atau ukuran yang tidak main-main. Bayangkan kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita. Yakobus katakan kita bisa mengendalikan seluruh tubuh. Ayo kita berurusan dengan yang satu ini. Saya katakan tadi perkataan itu bukan hanya perkataan. Hari ini perkataan itu diwakili oleh tulisan kita di medsos. Kalau mau nulis, mikir dulu. Ini jadi berkat enggak ya? Apa hanya ungkapan hatiku aja. Yang enggak perlu-perlu untuk ditulis. Kadang kita cerita sesuatu tentang mungkin berkat yang Tuhan beri sama kita. Nggak salah sih. Kita cerita sama teman kita atau saudara kita. Tuhan lagi berkati kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa orang yang mendengar itu dengan perkataan, dengan cerita kita itu, dia diberkati enggak? Atau malah dia yang dengar gini, timbul iri hati. Pak, urusan dia Pak. Kalau kita sudah dewasa, kita tidak akan menyakitkan orang lain. Semakin matang, semakin berpikir bahwa ini jadi berkat bagi orang itu atau tidak. Kayak contoh ya. Pakai baju. Ada orang kaya yang punya baju mungkin harganya bisa satu baju 10 juta gitu ya. 20 juta. Terus dipakai di nikahan, nikahnya ada di kampung. Ini kan bicara kepantasan. Apa yang dia lakukan, kayaknya sepele ya. Tapi kalau kita berpikir dewasa, apakah itu jadi berkat atau enggak? Amin. Anda mengerti yang saya maksudkan? Tapi bukannya kita terus pakai baju sing robek-robek, yang enggak lah ya, enggak seperti itu. Kalau di rumah enggak apa-apa, kaos yang nerawang itu enggak apa-apa, karena itu enak. Saya kalau di rumah pakai itu. Sama istri saya itu sudah waktunya jadi lap, jadi serbet. Enggak, masih enak. Anda ngerti ya maksudnya ya? Yang keempat, menipu dirinya sendiri. Artinya orang itu merasa dirinya benar, padahal tidak. Kita berpikir kalau kita sudah beribadah, terus apalagi sudah melayani di mimbar, khotbah, main musik,
WL, Singer. Kita sudah merasa rohani. Kita sudah merasa sudah beribadah. Kita sudah merasa sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Aku sudah mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Tapi Yakobus katakan, kalau kamu tidak bisa menguasai perkataanmu, artinya kalau kamu tidak muncul buah roh dalam hidupmu, sesungguhnya kamu sedang berbohong. Kamu menipu dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Ini sebetulnya perkaranya keras loh Bapak Ibu. Karena saya ngomongnya pelan aja gitu. Tapi keras loh. Orang merasa dirinya benar, padahal tidak. Ia memiliki agama di luar, tetapi tidak memiliki transformasi di dalam, perubahan. Ini bahaya besar. Penipuan diri rohani. Ini kalau berlangsung terus dalam kehidupan seseorang tanpa diketahui atau tidak menyadari. Kalau keadaannya salah sampai di akhir hidupnya, ini sangat mencelakakan dirinya. Firman itu diberitakan seperti ini supaya kita bisa melihat, supaya menerangi hati kita. Bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Harusnya kita bersyukur. Tapi banyak orang yang gak suka kalau dikasih firman yang keras. Dihindari firman itu. Padahal itu menyembuhkan. Orang kalau sakit itu butuh obat, amin. Amin. Di sini ada yang punya toko obat, tahu kan? Butuh obat kok. Butuh obat, iya kan? Yang kelima, maka sia-sialah ibadahnya. Kata sia-sia dalam bahasanya mataios. Berarti kosong, sia-sia, kosong. Tanpa kekuatan, bahkan tanpa kebenaran. Bayangkan, ke gereja dia tidak bisa menguasai perkataannya. Dia hidup tanpa kebenaran. Tanpa hasil. Tak berguna. Tanpa tujuan. Pokoknya ke gereja. Pokoknya pelayanan. Tapi tidak mengalami perubahan hidup. Dia tidak pernah memperkarakan dirinya. Sudah berubah belum ya? Perkataannya masih menyakitkan orang lain terus. Tanpa disadari. Ngomong saya naik. Khususnya sama bawahan kita. Mungkin pembantu rumah tangga kita. Kalau ngomong seenaknya. Saya pernah lakukan itu. Saya diingatkan sama Tuhan, saya panggil, sorry ya. Aku tadi ngomong kasar sama kamu. Oh, mboten napa-napa Pak. Enggak, ojo. Aku salah. Kita rendah hati itu selesaikan. Karena itu perbuatan kita, tanggung jawab. Tapi berikutnya, harus lebih hati-hati. Apalagi kalau kita lagi marah sama dia, karena dia melakukan satu kesalahan. Itu ngomong bisa nggak ada remnya loh kita. Itu ketika masa itu untuk mengontrol itu, wah sulit banget. Tapi kalau kita bisa kontrol itu, wah kita naik tingkat itu. Gimana Pak caranya Pak? Supaya ketika kita marah terus tidak ngomong yang menyakitkan orang lain. Tahu gimana caranya? Masuk kamar. Minta tolong Tuhan. Tuhan tolong aku. Tolong Tuhan. Aku tidak bisa menguasai diriku. Aku butuh Engkau. Roh Kudus tolong aku. Sampai meredakan hatinya.
Sampai dia bisa tenang. Sampai yang keruh itu bisa jernih. Bisa melihat sesuatu dengan sehat. Dengan benar. Kalau mungkin belum siap untuk ketemu orang itu, ya jangan ketemu dulu. Supaya enggak ngomong. Loh, kalau itu pasangan kita kan ketemu terus Pak. Ya itulah sulitnya. Ya tetap kita harus jaga. Karena yang membentuk kita yang paling hebat itu kan pasangan kita. Kalau saya dia, kalau dia saya. Ini kok diam semua ya? Ini serius dengerin apa ngelamun kemana-mana? Apalagi? Hah? Dingin? Matikan nasinya, Yem. Jadi ritual dan aktivitas agamanya tidak ada maknanya jika kata-katanya tidak mencerminkan karakter Kristus. Saya ulang. Ritual dan aktivitas agamanya tidak ada makna jika kata-katanya tidak mencerminkan karakter Kristus. Yakobus menegur bahwa iman sejati bukan hanya ritual tetapi perubahan hidup. Ini penting. Yang penting itu bukan kita datang ibadah di sini tiap minggu. Tapi perubahan hidup. Maksudnya apa? Cek diri kita. Kalau kita tidak bisa cek, minta tolong sama Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus akan bukakan diri kita. Tuhan, apa yang masih perlu aku selesaikan? Tuhan akan singkapkan buat kita. Karena Tuhan mau ketika kita menghadap Dia, kadang kita siap. Sudah selesai. Salah satu bukti utamanya adalah pengendalian lidah kita. Itu bukti perubahan. Amin. Oh ini lagi. Tapi ini untuk saya ya. Tapi saya cuma cerita aja. Kalau Anda melakukan tidak apa-apa. Saya kalau foto mama pergi ke Australia atau kemana, Singapura atau kemana foto, hampir saya tidak pernah, tidak tak keluarin di medsos. Anda pernah lihat tidak? Kenapa? Pasti ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada orang yang bisa diberkati, bisa jadi tidak berkat bagi orang itu. Kok bisa Pak? Ya. Bisa berpikir orang gini, ya kapan aku bisa diberkati? Iri dengan keadaan orang lain yang diberkati. Makanya saya jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Kecuali saya di grup sendiri, entah di grup keluarga saya atau di Maranatha. Kenapa? Saya anggap Maranatha orang sendiri. Kalau saya posting untuk memotivasi rekan-rekan saudara saya, itu aja. Apakah tidak ada dalam diri saya untuk pamer? Ada Bapak Ibu.
Siapa bilang enggak kepingin pamer? Tapi kalau itu tidak jadi berkat bagi orang lain, menurut saya enggak perlu. Kembali ke lidah. Kalau lidah tidak terkendali, maka ibadah itu palsu. Tidak memiliki nilai rohani. Saya ulang. Kalau lidah tidak terkendali, maka ibadah itu palsu. Tidak memiliki nilai rohani. Amin. Saking beratnya tidak ada yang amin. Karena paling sulit Bapak Ibu. Mengendalikan lidah kita itu paling sulit. Apalagi dalam posisi yang tidak stabil emosi kita. Ngomong itu kepingin muncrat dari dalam itu, wut gitu ya. Semau-mau gue. Rajanya bukan Yesus, tapi kita. Aku mau apa, aku mau ngomong apa. Itu rajanya kita. Yang seharusnya rajanya dia dalam diri kita. Makanya aku harus katakan, orang yang bisa mengendalikan perkataannya, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini tidak lebay loh Bapak Ibu.